Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Kamis 13 Mei 2021, berjudul Dalam Pertumbuhan Jasmani. Ayat intinya terdapat di dalam Lukas 2 ayat 40. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Dalam Pertumbuhan Jasmani. Dan ini yang harus menjadi landasan patron kita berpijak dengan menuruti teladan yang sempurna itu adalah sebagai berikut. Pertama, seseorang mengalami pertumbuhan jasmani yang benar atau salah adalah melalui cara makan dan berpikir, karena cara makan dan minum yang salah mengakibatkan cara berpikir dan bertindak yang salah. Kesehatan tubuh harus dianggap sebagai yang penting bagi pertumbuhan dalam kasih karunia dan mendapatkan watak yang seimbang. Jika perut tidak dipelihara dengan baik, maka pembentukan tabiat yang jujur dan bermoral akan terhambat. Otak dan saraf-saraf bersimpati pada perut. Cara makan dan minum yang salah mengakibatkan cara berpikir dan bertindak yang salah. Kedua, seseorang mengalami pertumbuhan jasmani dan tabiat berpulang pada apa yang dikerjakan oleh masing-masing individu sesuai dengan penggunaan hak pilih mereka, apakah mau menurut pada teladan ilahi atau tidak. Benda-benda dalam dunia alam perlu dipikirkan dan pelajarannya diterapkan dalam kehidupan rohani, pertumbuhan rohani. Kepada setiap orang, Allah, bukan manusia, telah memberikan pekerjaan. Ini adalah pekerjaan individu, pembentukan tabiat menurut teladan ilahi. Bunga bakung tidak berusaha menjadi bunga mawar. Ada perbedaan dalam pembentukan bunga dan buah, tetapi semuanya mendapat perbedaannya dari Allah. Semua adalah milik Tuhan. Dengan demikian, adalah rancangan Allah bahwa orang terbaik sekalipun tidak akan dari tabiat yang sama. Ketiga, seseorang mengalami pertumbuhan jasmani dan tabiat, apakah baik atau jahat, bukan ditentukan pada saat mereka sudah menjadi dewasa, tetapi kecenderungan-kecenderungan itu lebih ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan dari apa yang dilakukan pada 3 tahun pertama dalam kehidupan mereka. Jika membiarkan sifat mementingkan diri sendiri, kemarahan, dan keinginan sendiri merajai kehidupannya dalam 3 tahun pertama bagi seorang anak, akan sangat sulit untuk membuatnya kembali tunduk kepada disiplin yang sehat dan bermanfaat. Kecenderungannya telah menjadi tidak menyenangkan. Kesenangannya menuruti jalannya sendiri, pengawasan orang tua tidak menyenangkan baginya. Kecenderungan-kecenderungan jahat ini bertumbuh bersama-sama dengan pertumbuhan sang anak sampai pada masa dewasa. Sifat mementingkan diri dan kurang pengendalian diri mencapai puncaknya dan menempatkannya dalam belas kasihan si jahat yang menimbulkan huru-hara dan keributan di negeri kita. Keempat, seseorang mengalami pertumbuhan jasmani dan tabiat bergantung pada peranan agama pribadi mereka, karena agama itu sangat menentukan kesehatan jiwa dan tubuh orang itu yang bisa kelihatan melalui tingkah laku, perkataan, dan tindakan. Kesehatan tubuh kebanyakan tergantung pada kesehatan jiwa. Oleh sebab itu, apakah kamu makan atau minum, atau apa saja yang kamu perbuat, perbuatlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Agama pribadi dinyatakan oleh tingkah laku, perkataan, dan tindakan. Agama menyebabkan pertumbuhan sampai pada akhirnya kesempurnaan mendapat pujian dari Tuhan. Kelima, seseorang mengalami pertumbuhan jasmani dan tabiat sangat ditentukan oleh perilaku, kebiasaan-kebiasaan, dan pergaulan individu-individu sejak mereka dari masa kanak-kanak yang pikirannya masih tidak bisa diam. Sebagian anak-anak mulai melakukan mengotori diri sendiri sejak masa kanak-kanak. Dan sementara tahun-tahun umur mereka bertambah, nafsu birahi bertumbuh bersama pertumbuhan dan dikuatkan bersama kekuatan mereka. Pikiran mereka tidak bisa diam. Anak perempuan menyukai pergaulan dengan anak-anak laki-laki, dan anak-anak laki-laki bergaul dengan anak-anak perempuan. Perilaku mereka tidak pendiam dan sederhana. Mereka pemberani dan kasar, dan melakukan kebebasan yang tidak senonoh. Kebiasaan menyalahgunakan diri sendiri telah menurunkan martabat pikiran mereka dan menodai jiwa mereka. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.